Ini 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Kisah selengkapnya dalam Today's History. Maret 1993 diperingati pertama kali sebagai Hari Air Sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan Hari Air Sedunia diajukan saat konferensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1922. Penetapan Hari Air Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih dan mendukung pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Setiap tahunnya, sejumlah negara yang merayakan Hari Air Sedunia dengan menggelar kegiatan sosial seperti konferensi air bersih, kampanye, atau pembangunan fasilitas penyediaan air. Selamat Hari Air Selamat Hari Air Sedunia. Tapi sebetulnya kalau memperingati Hari Air bukan untuk dirayakan dengan berboros-boros air, tapi justru harus semakin dihemat airnya. Dihemat, kemudian pentingnya juga akan kebersihan air. Tidak semua kan tempat yang bisa mendapatkan air bersih, ada beberapa tempat. Bahkan kalau kekeringan di daerah Jawa Timur pun, masih daerah Jawa yang terkenalkan suburnya masih terdapat kekurangan air. Gak usah jauh-jauh deh, kalau misalnya kita lagi tiba-tiba air mati aja, langsung baru berasa kelabakannya. Gak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ada informasi nih teman-teman dari greenpeace.org ini menyatakan bahwa ternyata lebih dari 70% masyarakat Indonesia itu bergantung pada air tanah, air permukaan ataupun air sungai dan juga mata air, ya kan. Jadi sedikit sekali kita dapat mengakses namanya air bersih. Air bersih itu berbeda. Dan ini 56% sungai di Indonesia itu tercemar. 70% sungai di Pulau Jawa 70% tercemar. Berarti tidak heran ya kenapa setiap tahun banyak sekali masyarakat kita yang selalu terkena penyakit yang berhubungan dengan air. Tapi terkait dengan air, saya sempat membaca artikel bahwa beberapa negara Eropa itu untuk teknologi airnya begini, bagus. Ya? Jadi salah satunya adalah Belanda, kemudian bahwa Belanda itu kan kotanya di bawah permukaan air laut, jadi memanfaatkan air laut untuk menjadi air minum. Kemudian ada Perancis sendiri yang memanfaatkan air laut untuk air minum, dan tetangga kita Singapura yang beberapa tahun yang lalu sempat kekurangan air kan, akhirnya memanfaatkan air laut untuk menjadi air sehari-hari. Di sini bukannya lagi marak itu ya Zia, yang airnya nggak bisa digodok ya kan, ditaruh di satu alat, disuling sebentar, habis itu langsung bisa buat minum. Alatnya juga semacam kayak dispenser kecil gitu ya. Itu sebenarnya itu juga kemajuan teknologi juga sih. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke Gili ya, ke Gili Trawangan itu ada beberapa hotel. Kalau kita menginap di sana pasti airnya katanya payau. Jadi ya kalau kita mandi setelah itu agak-agak lengket, terus rambut kalau yang kalian habis agak-agak pliket gitu ya. gimbal. Nah, jadi di sana itu ada bisa gimbal langsung. Bisa, jadi merah-merah begitu. Jadi itu karena apa tuh Niko? Karena airnya mengandung garam. Walaupun air payau ada sedikit garam, tapi ada salah satu penginapan di Gili Trawangan yang memanfaatkan air laut untuk bisa langsung digunakan mandi bersih. Jadi garamnya sudah dipisahkan, itu enak. Jadi kita harus lebih sayang sama air dan juga lingkungan pastinya. Seperti yang dilakukan